kita untuk mengefektifkan kerja-kerja pemenangan ini, kita membentuk yang namanya Despilkada. Despilkada ini bekerja mulai bulan akhir Mei, ya Pak Sekjen ya, sampai dengan Desember nanti. Ya, sampai dengan Desember karena pilkadanya 27 November. Jadi ini agenda yang cukup panjang sebenarnya. Di tengah-tengah ada beberapa agenda krusial juga. Ya teman-teman ya. Menuju Desember ini ada beberapa agenda krusial buat Projo terutama, bukan kerja pendek itu, bukan kerja sekali kerjakan lalu selesai karena cukup panjang. Lalu yang kedua, insya Allah Projo juga akan dalam 5 bulan ke depan akan melaksanakan yang namanya kongres, ya, kongres Projo itu 5 tahun sekali, terakhir 2019 bulan Desember di Kemayoran, ya Pak Sekjen, kurang lebih 50.000 posko rakyat untuk memenangkan Prabowo Gibran kemarin. Dan pilkada serentak kali ini juga sifatnya semua, ya, kecuali Pilgub Jogja yang tidak ada karena penetapan. Jadi kita akan mengaktifasi posko-posko rakyat yang sudah kita jalankan di Pilpres kemarin untuk kemudian memenangkan calon-calon yang akan kita dukung dalam pilkada serentak ini, gitu. Dan poin yang lain saya pikir sudah disampaikan Mas Coy. Buat kami pilkada serentak ini adalah sebagai upaya dari kita bangsa Indonesia untuk terus tidak pernah putus melakukan sebuah konsolidasi besar, karena konsolidasi besar bangsa ini penting untuk mewujudkan persatuan nasional, karena persatuan nasional juga menurut kita adalah syarat bagaimana Indonesia bisa lompat jadi bangsa yang maju. Saya pikir itu, ya, nanti kurang lebihnya bisa disebutkan tadi. Itu ada 4 nama yang sudah disebutkan tadi, yaitu pertama untuk Banten, Gubernur Banten, calon gubernur Banten itu Airin Rahmidiani, kemudian Ridwan Kamil di Jawa Barat, kemudian Bobi Nasution di Sumatera Utara, dan Bu Khofifah Indar Parawansa di Jawa Timur. Nama-nama ini sudah clear, kita sudah berkomunikasi dengan baik. Nah, untuk yang lain-lain, kalau komunikasi seperti yang disampaikan banyak, ya, komunikasi banyak, baik di level kepala daerah, bupati atau wali kota maupun gubernur. Tetapi tentu kita belum bisa sampaikan, ya, karena nanti itu tugasnya Despilkada untuk menjalankan semua proses mekanisme, sehingga nanti betul-betul tujuan kita untuk melahirkan kepala daerah dengan kriteria yang setia di garis rakyat dan kemudian senafas dengan pemerintahan Prabowo Gibran ini bisa tercapai. Gitu. Kalau terkait soal Mas Kaisang, ya nanti kita lihat lah ya. Kalau tapi satu lagi soal apa? MA yang masalah batasan umur, ya kita menyambut baik, itu bagus dong, ya, karena kita nggak bisa pungkiri makin kesini ini peran anak muda ini makin signifikan, ya kan. Kita mungkin sudah nggak bisa lagi mengukur kemampuan, kapabilitas dari anak-anak muda hanya dengan sekedar umur, ya. Jadi kami tentu bergembira dengan semakin terbukanya ruang bagi anak-anak muda untuk menunjukkan kemampuan. Kita nggak usah underestimate dengan kemampuan anak-anak muda sekarang. Dengan keputusan seperti itu, saya pikir ini menjadi peluang untuk memanfaatkan anak-anak muda. Nah, kalau keputusan MA kemarin bukan nggak ada batasan umur, ya, tapi tanggalnya. Jadi kalau yang komposisi partai di daerah kan tidak sama dengan yang ada di pusat ini di parlemen, ya. Tapi bisa saja partai-partai yang tidak ada di parlemen pusat tapi di daerah juga cukup signifikan. Ini akan masing-masing itu, entah partai Golkar, partai Gerindra dan sebagainya, yang semuanya tentu mempunyai dinamika tersendiri. Itu
perhitungan sendiri. Sama juga dengan projo